Terima kasih Pak dan teman-teman untuk waktu dan kesempatan yang diberikan oleh kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami dari chapter 9 sampai chapter 12. Untuk itu kepada teman, saya persilakan. Pertama, kita mulai dengan chapter 9, Finding Lost File and Thing. Perkenalkan, nama saya Farul Aziz Supriyatna dari kelompok 3. Dalam Finding Lost File dan Thing ada dua pokok bahasan. Yang pertama, menemukan dan mencari. Yang kedua, memulihkan hal-hal lain yang hilang. Menemukan dan mencari. Dalam Windows terdapat suatu perintah pencarian file yang sangat kuat, cepat, dan nyaman. Jika saja itu mudah digunakan. Di sini ada beberapa sub-bahasan yang harus dibahas. Yang pertama, kenapa file sering hilang tanpa sebab. Perintah pencarian cepat. Dalam materi ini ada beberapa subbab yang harus dibahas. Yang pertama, kenapa. Yang kedua, perintah pencarian cepat. Yang ketiga, mencari sesuatu yang dibuat atau diunduh hari ini atau kemarin. Yang keempat, mencari sesuatu saat hanya tahu isi file. Yang kelima, cara menemukan folder file yang ditemukan. Yang terakhir, apakah ada sesuatu yang tidak dapat ditemukan. Langsung saja masuk ke subbab pertama. Kenapa file sering hilang tanpa sebab? File menghilang ada dua alasan, yaitu yang pertama, lupa di mana meletakkan file. Yang kedua, file telah dihapus. Dua hal ini merupakan sedikit kasus di mana ini merupakan kesalahan dari user sendiri. Selain itu ada contoh kasus yang sering terjadi saat mendownload file dari internet. File yang sudah selesai di-download tidak pernah muncul. Ini dikarenakan seharusnya file di-save ke dalam disk, tetapi kita menggunakan perintah menyimpan open the download. Selanjutnya, perintah pencarian cepat. Di dalam Windows ada untuk Windows XP ada 3 short key. Windows +F untuk membuka search result window, F3 untuk membuka search result window, Ctrl E untuk membuka search companion, seperti gambar di bagian kiri. Selanjutnya, mencari sesuatu yang dibuat atau diunduh hari ini atau kemarin. Yang pertama dapat dilakukan di search result menggunakan search companion. Cara yang pertama, pilih semua file dan folder. Yang kedua, pilih My Computer dari drop down list. Yang ketiga, klik chevron yang mengarah ke bawah dengan opsi kapan file atau folder dimodifikasi. Pilih tanggal. Setelah itu, pilih tanggal dibuat dari drop down list. Yang selanjutnya, ketika tanggal kemarin di form field. Selanjutnya, klik tombol cari. Jika mengetahui perkiraan waktu pembuatan file, klik tanggal judul yang sudah dimodifikasi. Selanjutnya, mencari sesuatu saat hanya tahu isi file. Untuk menemukan file berdasarkan sedikit teks, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, buka panel search companion yang tadi, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pilih item yang berlabel dokumen, pengolahan kata atau spreadsheet. Klik item berlabel use advanced search option. Selanjutnya, ketik teks Anda ke dalam kotak berlabel Word. Yang terakhir, klik tombol cari. Selanjutnya adalah cara menemukan folder file yang ditemukan. Yang pertama, Windows menemukan file. Ketika Windows menemukan file, itu akan munculkan daftar informasi folder di sebelah kanan icon file. Yang kedua, cara lebih baik untuk membuka folder tersebut. Klik kanan pada icon file tersebut, pilih perintah open containing map, maka akan terbuka folder yang berisi file yang sudah ditemukan dengan icon file yang disorot. Selanjutnya, apakah ada sesuatu yang tidak dapat ditemukan?
Rata-rata file yang tidak dapat ditemukan itu jika filenya berada di recycle bin, dan perintah pencarian juga memindai beberapa file yang ada yang sudah dikompres seperti zip dan file arsip. Pokok bahasan selanjutnya adalah memulihkan hal-hal yang hilang. Bagian ini melihat tentang memulihkan file dengan cara yang lebih kreatif. Yang pertama ada pintasan tidak mengarah kemana-mana. Yang kedua, submenu apapun di start menu tidak ada. Yang ketiga, lupa kata sandi. Yang keempat, kata sandi internet hilang. Yang kelima, kata sandi halaman web hilang. Yang terakhir, menggunakan pemulihan kata sandi di Windows. Yang selanjutnya ada kata sandi administrator. Langsung ke subbab pertama, shortcut tidak mengarah kemana-mana. Windows menemukan file asli dengan menanyakan Anda ingin mengarahkan pintasan ke file itu. Namun terkadang hasil pencarian mungkin menunjukkan file yang serupa tetapi file tersebut tidak berfungsi. Jika file asli benar-benar hilang dan tidak ada yang serupa, Anda akan melihat kotak dialog seperti gambar di atas. Setelah itu klik tombol hapus. Yang selanjutnya, shortcut tidak mengarah kemana-mana. Beberapa tips tentang shortcut. Jika Anda mengganti nama atau memindahkan file asli, klik tombol browse di kotak dialog missing shortcut. Kemudian arahkan kembali ikon pindah. Selanjutnya, Windows cukup pintar untuk mengenali saat Anda mengganti nama atau memindahkan file asli sehingga semua pintasan diperbarui. Selanjutnya, Windows tidak cukup pintar untuk menghapus pintasan saat Anda menghapus file aslinya. Jadi, jika file direktorinya dihapus, file shortcutnya masih akan tetap ada di desktop. Dan itu tidak bisa digunakan. Selanjutnya, jangan lupa mencari di recycle bin untuk yang asli, pulihkan file yang dihapus, dan pintasan Anda berfungsi kembali. Submenu selanjutnya adalah submenu apapun di start menu tidak ada. Jika tidak sengaja memindahkan menu dengan mouse, segera tekan Ctrl Z untuk membatalkannya. Jika menu telah dihapus, cari di recycle bin. Pada beberapa kesempatan, Anda mungkin perlu menginstal ulang komponen Windows untuk mendapatkan kembali menu tertentu, misalnya menu game yang hilang, jika semua game Windows telah dihapus. Menginstal ulang game, gunakan ikon tambah, hapus program di kontrol panel. Lupa kata sandi. Di subbab ini, cara terbaik untuk mengingat kata sandi adalah dengan cara menulisnya. Beberapa tips apa itu kata sandi yang bagus. Kata sandi terbaik adalah yang samar, berisi campuran huruf dan angka, dan juga sesuatu yang mudah Anda ingat. Para ahli menyarankan untuk membuat kata sandi yang terdiri dari dua kata umum, tidak terkait, yang dihubungkan oleh angka sebagai contoh yang bisa dilihat pada slide. Bahkan lebih baik adalah dengan menggunakan huruf kapital atau lebih dari satu huruf. Selanjutnya, subbab kata sandi internet yang hilang. Kita sering mengalami hilang kata sandi untuk beberapa hal di internet. Itu dapat menggunakan fitur dari Google yang menyediakan save password dan email. Selanjutnya, kata sandi halaman web hilang. Sebagian besar situs web memiliki fitur di mana jika lupa kata sandi, maka web tersebut akan mengirimkannya melalui email, seperti gambar pada slide berikut. Menggunakan pemulihan kata sandi di Windows. Pertama, membuat password atau mengganti kata sandi. Buka start menu, pilih setting,
pilih account, lalu pilih sign in option. Seperti gambar di sebelah kanan, pilih pengamanan yang digunakan, pilih password. Setelah itu isi password seperti gambar di samping. Dan terakhir, yang selanjutnya menggunakan pemilihan kata sandi di Windows. Yang pertama, buka halaman pemilihan kata sandi di komputer atau ponsel dan masukkan email atau nama pengguna yang ditautkan ke komputer Windows 11. Kemudian klik berikutnya, seperti gambar di atas. Dari sini akan menunjukkan beberapa pilihan untuk memverifikasi identitas kamu. Bisa memilih nomor telepon atau ID email. Pemulihan tempat kamu akan menerima kata sandi satu kali, seperti gambar di atas. Yang ketiga, masukkan kata sandi satu kali di layar, kemudian kamu bisa mengatur ulang kata sandi di komputer Windows 11 kamu. Subbab terakhir adalah kata sandi administrator. Tidak seperti user pada umumnya, administrator hanya digunakan saat memodifikasi atau memperbaiki komputer dan hanya dapat diakses melalui komputer dalam mode aman. Jika lupa kata sandi administrator, tidak ada yang dapat dilakukan selain menginstal ulang Windows. Itu saja dari chapter 9. Selanjutnya chapter 10 akan dijelaskan oleh teman saya, Fauzan. Itu kedengarannya salah. Itu di next. Yang pertama itu suara telah berkembang menjadi bagian hak terpisahkan dari komputasi. Komputer berbicara, bernyanyi, memutar musik, dan melakukan sejumlah hal radio menarik lainnya. Sama yang Anda lewatkan saat sistem suara mati sendiri. Karena suara telah berevolusi di PC, itu semacam kebetulan. Akar masalah suara biasa terletak di beberapa tempat. Device CD-ROM, adaptor suara, speaker, atau perangkat lunak. Yang pertama itu memeriksa speaker. Apakah speaker Anda terpasang dengan benar, dicolokkan ke komputer, terhubung satu sama lain, dicolokkan ke subwoofer, dan dicolokkan ke sumber listrik. Dari komputer, suara keluar dari jack speaker yang mungkin juga diberi label line out atau telepon seperti di handphone. Di sini speaker dipasang. Memeriksa speaker contohnya pada teman-teman dan Pak bisa dilihat pada di gambar. Yang pertama itu speaker pada gambar. Jika PC Anda memiliki punggung kartu DVD, periksalah apakah PC Anda juga memiliki kartu ekspansi pemutar DVD. Jika demikian, colokkan speaker Anda ke kartu itu dan bukan ke soket suara biasa. Balikan PC Anda dan cari kartu ekspansi DVD yang seharusnya memiliki speaker serta konektor SPIO ditambah konektor lainnya. Colokkan speaker Anda ke jack speaker di kartu itu. Selanjutnya, pastikan semuanya terpasang dengan pas. Yang ketiga, subwoofer juga disebut penguat bass. Yang keempat, saat Anda menghadap monitor, speaker kanan adalah speaker yang berada di sisi kanan monitor. Speaker kiri adalah yang duduk di sisi kiri. Pengaturan ini dapat membingungkan karena ketika Anda bekerja pakai speaker, Anda sering bekerja di belakang komputer Anda, mana kiri dan kanan mundur. Yang kelima, speaker dicolokkan ke jack spiral. Yang keenam, soket speaker juga dapat diberi label dengan simbol yang biasanya memiliki panah yang mengarah menjauh darinya. Selanjutnya, sistem yang lebih baru memiliki jack audio berkode warna. Soket speaker biasanya diberi kode hijau limau. Selanjutnya,
Memeriksa kontrol volume utama. Memeriksa kontrol utama. Jadi speakernya berfungsi. Ya, mungkin komputer itu sendiri yang harus diusahakan. Kita ulang. Selanjutnya memeriksa kontrol volume utama. Jadi speakernya berfungsi atau tidak. Mungkin komputer itu sendiri yang harus disalahkan. Periksa untuk melihat apakah Windows dalam menonaktifkan situasi. Yang pertama, klik tombol mulai. Yang kedua, pilih jalankan. Yang ketiga, kotak dialog jalankan terbuka. Anda juga dapat memunculkannya dengan menggunakan pintasan keyboard VR. Yang ketiga, jenis SND Pol 32 ke dalam kotak. Yang keempat, klik OK. Oke, next. Mikrofon dimatikan. Saat menggunakan mikrofon dengan komputer, Anda mungkin mengalami masalah. Mikrofon dapat menangkap suara yang berasal dari speaker. Hasilnya adalah masukan yang dapat berubah dari gema lembut menjadi jeritan yang keras dan selanjutnya chapter 11 akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya adalah chapter 11. Chapter 11 berbicara tentang sumber daya sistem dan kebocoran memori. Selanjutnya. Apa itu sumber daya sistem? Sumber daya sistem adalah seluruh perangkat keras atau sebuah virtual system yang tersambung ke sebuah sistem. Pada sistem komputer terdapat beberapa resource yang berupa perangkat keras seperti hard disk, memori, printer, dan lainnya. Ketika komputer menjalankan banyak program, maka sumber daya sistem yang digunakan cukup banyak. Ketika sumber daya sistem hampir habis, beberapa program mungkin tidak dapat berjalan. Selanjutnya, monitor sumber daya sistem. Cara memonitor sumber daya sistem pada Windows 7 dan 8. Pertama, tekan WinR dan ketikkan resmon.x, lalu tekan Enter, atau bisa membuka Task Manager dan klik tab Performance. Kemudian pilih tombol Resource Monitor. Yang kedua, ada 3 bagian yang bisa dilihat, yaitu tab, tabel, dan grafik. Teman-teman dan Pak bisa melihatnya pada kedua gambar yang ada di bawah ini. Ya, selanjutnya. Selanjutnya adalah kebocoran memori. Apa itu kebocoran memori? Kebocoran memori dalam ilmu komputer adalah suatu kondisi dalam sebuah program komputer di mana terdapat beberapa memori yang dialokasikan oleh sistem operasi untuk program tersebut, namun tidak bisa dikembalikan lagi ke sistem operasi. Kebocoran memori berarti satu dari 2 hal berikut. Yang pertama, bisa jadi program yang mati di dalam memori, dan yang kedua, ketika sebuah program terus menggunakan memori dan tidak dapat dihentikan. Selanjutnya, kemudian melacak kebocoran memori. Ada 2 hal yang kita dapat lakukan pada melacak kebocoran memori. Yang pertama, buka Task Manager dan tab proses pada tab proses dapat dilihat setiap program yang sedang berjalan. Kebocoran memori dapat terlihat pada daftar dengan mencatat program yang menunjukkan nilai yang berkembang di kolom CPU atau memory usage. Yang kedua, untuk menghentikan proses yang salah, klik program lalu klik tombol proses dan kemudian klik tombol ya untuk mengonfirmasi dan restart Windows kembali. Selanjutnya, kemudian cara meningkatkan sumber daya sistem. Yang pertama, tambahkan lebih banyak RAM. Yang kedua, hapus font-font yang berlebihan. Yang ketiga, nonaktifkan program di latar belakang yang tidak dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah uninstall program yang tidak digunakan. Selanjutnya chapter 12 akan dijelaskan oleh teman saya.
Zoom. Perkenalkan, nama saya Didi Alfian. Di kali ini saya akan membahas chapter 12, yaitu PC yang lambat. Mengapa PC yang lambat? Masalah PC yang lambat bukanlah teknologi yang sedang berlalu. PC lambat sebenarnya lambat untuk sejumlah alasan. Next. Lambat itu relatif. Kenapa? Karena komputer tidak dirancang untuk menjadi lambat. Bahkan jika ada yang mengintip ke dalam dan amati mikroprosesor, Anda akan menemukan bahwa itu akan menghabiskan sebagian besar waktunya. Tidak melakukan apa-apa karena saat merespon kata, komputer menghabiskan waktu dan untuk mengetik huruf dan penambahan angka. Bahkan jika Anda seorang pengetik yang cepat, komputer dapat memerlukan waktu untuk itu. Dan bagaimanapun caranya untuk mempercepat koneksi internet Anda, komputer benar-benar memerlukan waktu sambil menunggu byte data berikutnya masuk. Berikutnya. Mengapa segala sesuatunya bisa menjadi lambat? Yang pertama, perangkat keras yang tidak berfungsi, di mana kasus itu harus membaca dan membaca ulang informasi karena kesalahan dalam menambahkan perintah. Yang kedua, program yang rusak, di mana sebagian besar kelembatan yang tiba-tiba disebabkan oleh beberapa program yang memakai tempat penyimpanan yang begitu besar. Yang ketiga, virus. Virus komputer juga dapat memperlambat segalanya, baik dapat merusak file yang ada atau menghabiskan sumber daya di memori atau di hard drive. Adakah cara untuk mempercepat? Tentu saja ada. Cara-caranya sebagai berikut. Yang pertama, singkirkan apa yang tidak Anda butuhkan. Copot program yang tidak Anda gunakan. Pastikan program yang tidak ada perlukan dinonaktifkan. Dan tidak menggunakan RAM atau ruang disk. Yang kedua, periksa virus. Yang ketiga, awasi kebocoran memori. Yang keempat, dalam penggunaan Microsoft Word, cobalah untuk menghindari penggunaan banyak font atau menempelkan gambar ke dalam pengolahan kata, karena hal itu akan memperlambat kinerja komputer Anda. Yang kelima, untuk pengeditan gambar serta aplikasi penuntut lainnya, cobalah untuk tidak menjalankan program lain secara bersamaan. Itu dapat menghemat sumber daya dan memberi lebih banyak kekuatan untuk program. Yang keenam, cobalah untuk menghindari perbaikan perangkat lunak yang mengklaim dapat mempercepat komputer Anda. Meskipun beberapa dari mereka mungkin secara halus mengubah sumber daya dan memberi Anda kinerja yang lebih baik. Cara mengatasi komputer lambat. Cara-caranya dapat saya paparkan. Yang pertama, tambah memori. Yang kedua, gunakan antivirus terbaik. Yang ketiga, bersihkan komputer dari virus. Yang keempat, gunakan cooler master terbaik. Yang kelima, lakukan defrag pada hard disk, di mana defragmentasi secara berkala terhadap hard disk yang dibutuhkan. Yang keenam, bersihkan temporary file. Yang ketujuh, disable startup program yang tidak perlu. Kali ini saya akan memberi tips dan trik merawat PC agar tidak lambat dan dapat digunakan secara berkala. Yang pertama, perhatikan aliran udara pada PC Anda. Yang kedua, pembaruan perangkat lunak. Yang ketiga, hindari menggunakan PC saat hujan. Yang keempat, ganti prosesor thermal pass dan kabel VGA secara berkala. Yang kelima, membersihkan debu yang menempel pada komponen PC. Mungkin itu tips